Halo umat beriman dimanapun Anda berada. Dalam 2 minggu ke depan, episode kita tentang Helena Dewi Justisia, umat lingkungan Padre Pio, wilayah 12. Nah, Helen akan bercerita bagaimana ia menghadapi sakit kanker darahnya ini. Pasti di dalam sakitnya ini ia mengadakan permenungan, refleksi diri, dan juga pergumulan. Dan tentunya ia selalu bersama Tuhan menghadapi penyakit ini. Nah, mari kita saksikan bagaimana kisah ia dalam menghadapi penyakitnya ini dan juga ia sebagai pelayan dalam masyarakat. Yuk kita simak. Oke, nah Len, dirimu kan pas kita tahu, aduh sakit kanker gitu ya. Nah, kalau boleh tahu dirimu tuh sakit kanker apa sih Len gitu? Sebenarnya sih awalnya tuh belum ketahuan kalau kanker. Jadi kan waktu itu tanggal 29 Juni kan tahun 2019, itu cuman blank aja. Blank, jadi nggak bisa mengenali orang, nggak bisa mengenali lokasi gitu. Terus langsung dibawa ke rumah sakit, lalu malam itu juga dites MRI. Nah baru kelihatan ada massa yang besar di 2/3 otak kanan. Itu ada massa yang besar di situ. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan, termasuk kayak PET scan kan untuk melihat apakah ada sebaran karena dikhawatirkan itu tumor. Nah terus kemudian ternyata masih belum ketahuan juga kalau kanker. Ya pokoknya yang jelas itu adalah tumor dan harus dioperasi. Tapi karena waktu itu penjelasannya kurang lengkap, jadi aku nggak berani operasi gitu kan. Kan dokternya bilang ntar bongkar kepala. Iya kalau kepalanya balik gitu bongkar, entah tidak terima pasang gitu kan. Akhirnya aku herbal 3 bulan. Itu pun dokternya udah bilang kalau situasinya berat. Jadi 50-50, situasinya kayak balapan. Tapi aku coba herbal dan ternyata bener. Nggak kuat sehingga 3 bulan itu aku benar-benar kolaps dan dibawa ke UGD Siloam Karawaci. Lalu langsung dibawa juga ke Profesor Eka. Kebetulan waktu itu Profesor Eka ada di Jakarta. Nah terus langsung diputuskan besoknya itu operasi otak, lalu dari operasi itu diambil sampelnya dibawa ke lab patologi dan disitulah baru ketahuan kalau itu adalah kanker limfoma. Jadi bukan kanker otak tapi kanker limfoma, hanya posisinya di otak. Karena limfoma bisa terjadi di bagian tubuh-tubuh yang lain. Dan jenisnya itu juga ternyata sebenarnya adalah kanker darah. Kanker darah itu ternyata banyak jenisnya, ada yang leukemia gitu kan, ada yang kelenjar getah bening, itu kan juga sebenarnya masih sama gitu. Nah, pada saat tahu gitu sakit kanker, perasaanmu gimana gitu? Soalnya gini, nyokap aku kan juga waktu itu saat itu kan juga ada itu, sakit kanker divonis kanker payudara. Perasaannya kan tentu sedih ya, aduh kenapa sih? Apa karena salah makanan, pola hidup gitu ya. Dan rasanya down ya, karena tanda kutip orang kalau udah dibilang sakit kanker, itu kayaknya dunia mau kiamat, mau berhenti gitu. Nah, perasaanmu tahu kena sakit ini gimana Len? Pertama itu pas masih taunya kalau itu tumor gitu ya, belum kanker. Itu pun ketika dokter Paulus yang di Serpong itu prakteknya Paulus W. Halim bilang, pas dia bilang bahwa situasinya tuh kayak balapan, nanti kan 50-50, itu aku langsung keingetnya tuh sama Ahok. Ahok kan suka ngutip itu tuh dari kitab suci apa ya, Korintus ya atau apa sih itu, pokoknya dari suratnya Rasul Paulus yang mengatakan hidup itu untuk Kristus ya dan mati adalah keuntungan. Nah terus aku ingat itu, jadi terus aku mikir ya sudahlah kalau memang situasinya 50-50, kalau aku hidup untuk Tuhan, kalau aku mati untuk Tuhan. Dan itu kan disposisi batin awal. Dan itu sangat ngebantu. Bahkan sampai aku drop gitu, aku masih tetap punya keyakinan itu karena ya kita tuh kan diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan mencintai kita. Itu aja yang bisa dipegang kan. Sampai akhirnya ketika sudah operasi lalu ada sampel yang mengatakan itu kanker dan ganas, itu pun aku nggak khawatir karena aku merasa sudah melewati banyak hal. Dan memang apa ya banyak pengalaman juga, termasuk pengalaman rohani. Ketika misalnya karena motorik halusku terganggu, aku nggak bisa pegang rosario, aku mau brevir lupa semua, nggak boleh pegang handphone. Jadi akhirnya aku berdoa pun tuh ngarang-ngarang aja gitu seingatku, dan nadanya itu kan kidung
Simeon itu aku lupa, nadanya inget tapi liriknya lupa. Jadi aku ngarang sendiri gitu kata-katanya. Jadi ada pengalaman-pengalaman itu sehingga yang sampai sekarang sih so far so good aja gitu kan, nggak terlalu stres juga gitu. Berarti jangka panjang itu dirimu bisa ngingat? Kalau yang kalau yang long term itu bisa diingat. Bisa ingat. Kejadian tahun 80 itu aku bisa ingat. Tapi kalau kejadian pagi tadi itu suka lupa. Yang short term itu yang Jadi agak kayak error gitu ya? ya susah harus mengingat. Tapi kalau aku sih nggak terlalu khawatir. Kenapa? Karena kita tuh kan pasien zaman now gitu ya. Pasien zaman now itu kan banyak bantuan. Ada handphone, ada grup WA gitu ya. Kalau pasien zaman batu coba Iya. kan mau ngapain pasien zaman bisa batu? lihat foto, lihat apa? Iya, gitu. foto zaman batu nggak ada kamera gitu kan. Jadi kasihan ya, berat ya untuk tadi kemarin kenapa apa ya? Apa kemarin kejadian apa? Itu butuh perjuangan ya, Len ya? Aku rasa waktu tergantung, kalau aku sih karena terbantu oleh disposisi batin awal itu ya. Artinya aku refleksikan juga pengalaman kita itu sangat membantu kita dalam menghadapi situasi pada masa yang akan datang. Aku aja di MBK itu SMA aja aku udah jadi guru bina iman. Jadi kan aku sudah belajar kitab suci, di situ kan sama anak-anak ngobrol, kita mendongeng, mendengarkan gitu-gitu kan apa mereka yang ingin katakan. Nah itu membantu. Jadi aku suka bilang sih sama teman-temanku yang punya anak, jangan kekang anak-anakmu untuk melakukan berbagai hal. Karena berbagai hal yang mereka lakukan itu akan menjadi investasi. Ketika dia nanti dewasa, mereka besar, ketika mereka terbentur pada situasi, mereka punya referensi. Pengalaman terutama sih yang paling, karena pengalaman itu tidak pernah salah. Pengalaman itu tidak salah karena apa? Karena terjadi, realistis terjadi gitu kan. Kalau pengetahuan mungkin masih bisa salah. Sorry, gue nanya, are you okay? Are you fine saat ini? Oke nih dokter gue kayaknya yang nggak fine. Dia paling takut kalau aku pergi-pergi. Karena memang nggak boleh sendirian. Dan aku dalam tahun ini udah 2 kali kejang dan pingsan. Nah, yang aku tahu waktu dulu kamu pernah pingsan, terus Romo Andi kan sakramen perminyakan ya. Iya. Nah, itu ceritanya gimana sih? Kok bisa sampai pingsan? Nah, blok gitu. Itu kan menariknya gini. Jadi dari tempatku kerja di Sekolah Santo Andreas itu aku dapat cuti sakit 1 tahun. Sehingga nggak apa-apa, nggak ke kantor gitu kan. Dan gajinya tuh tetap dibayar secara proporsional, itu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi di akhir Februari itu, sepupuku itu ada yang menikah di Jember, Jawa Timur. Terus, di Jember siapa Romonya? Romo Andi. Oh, itu yang pernah di MBK. Nah, kebetulan aku ditugasi jadi lektor. Nah, jadi paginya itu kami masih sempat gladi resik, lalu kemudian misa. Nah terus malamnya itu kan makan malam itu ternyata aku udah mulai merasa tuh waktu di tempat makan, kok aku agak bingung mau ke parkiran, kok bingung gitu kan, terus aku bilang kok aku disorientasi ya gitu. Terus adikku nanya, disorientasi apa? Ruang, aku bilang itu ruang, aku bingung nih, aku nggak tahu di mana gitu. Nah di situ terus tiba-tiba pas udah masuk mobil, dan itu untungnya udah masuk mobil, aku kejang terus pingsan. Udahlah, jadi akhirnya dibawa ke rumah sakit, sempat dioper-oper karena rumah sakitnya penuh apa segala macam. Dan karena dalam keadaan itu, ya Romo Andi dipanggil untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit ya. Jadi itu makanya tragis banget gitu ya. Jadi paginya masih itu kan masih aktivitas bareng kan, Romo Andi yang mimpin misa perkawinan, aku yang jadi lektornya gitu kan. Habis itu malamnya aku dalam keadaan kolos itu gitu. Romo Andi yang kasih perminyakan. Yuk kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Baik, dan orang dapat sakit kanker biasanya kan wah hidupnya selesai nih, wah nggak bisa ketemu pasangan, anak-anak dan lain-lain. Kayaknya udah pikirannya kalut gitu ya. Nah, dirimu menerima hikmah dari semua ini apa, Len? Kalau aku sih tidak keberatan untuk mati ya sebetulnya, karena kalau menurut aku mati lebih enak daripada hidup. Kalau mati kan selesai semua urusan duniawi. Kalau mati kan kita ketemu sama Tuhan. Dan aku percaya bahwa kita semua itu pasti diselamatkan dan masuk surga selama kita tidak menolak Roh Kudus atau Allah.
Nah kan orang-orang yang sulit sekali untuk masuk ke surga itu kan karena dia menolak Allah. Maka kayak situasi di api penyucian, kalau aku baca dan aku coba refleksikan, itu kan ketika orang tersiksa di api penyucian itu kan karena dia ada kerinduan yang sangat besar kepada Allah, tapi karena dosa-dosanya itu yang menghalangi dia untuk segera sampai kepada Allah. Jadi aku sama sekali nggak khawatir, kalaupun mati ya nggak apa-apa gitu. Paling yang ditinggal yang kerepotan gitu kan, yang masih harus makamin lah, yang masih harus pembagian warisan gitu. Kalau aku malah itu karena menyenangkan dan mungkin nggak tahu ya Dit ya. Aku sih nggak mencoba apa ya. Ya buat kita refleksikan bersama. Mungkin inilah saatnya kita juga merefleksikan bagaimana sih sesungguhnya relasi kita dengan Tuhan. Karena waktu yang Romo Jaya kan sempat ada pengajaran tuh tentang ibadat harian atau apa gitu ya waktu itu. Kan Romo Jaya bilang sebetulnya Tuhan itu siapa sih buat kamu? Nah itu bisa jadi persoalan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita pasti akan penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita percaya saja bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu pasti seturut dengan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia rencanakan. Kalau aku sih simple aja kayak gitu. Berarti imanmu udah besar ya, Len? Nah itu aku nggak tahu tuh ngukurnya gimana imannya sudah besar. Karena biasanya kan orang kalau sensitif nih, sakit kanker itu kan aduh gitu kan. Gimana dan langsung menutup diri. Saya punya teman langsung menutup diri, nggak mau ketemu orang-orang dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu juga dalam hidup pertumbuhan rohaninya, tapi kan aku melihat dirimu gila luar biasa ya. Udah sakit kayak secara fisik kayak bukan orang sakit gitu, bisa masih bersenda gurau, ketemu-temu, jalan-jalan, bawanya enjoy banget gitu. Jadi kalau aku pikir kamu punya iman yang besar, karena kalau nggak punya iman yang besar ini nggak bisa menerima keadaan ini semua gitu. Ya kalau iman pun ya, kalau dikatakan iman yang besar gitu, iman pun itu kan adalah pemberian sebetulnya dari Allah, karena kan nggak mungkin dari kita sendiri. Maka kan ada doa itu kan, Tuhan tambahlah selalu imanku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku melihat pengalaman, aku kan masuk rumah sakit udah dari tahun lalu ya, udah setahun lebih kan. Aku melihat orang-orang di sekitar kita itu sangat memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara pandang pasien terhadap penyakitnya dan terhadap hidupnya. Karena apa? Karena aku nggak ngerti persisnya gimana, ada pandangan-pandangan yang mengatakan kalau orang sakit, dia dihukum oleh Allah gitu kan. Dia kena azab gitu kan, dia kena kutukan, dia pernah melakukan sesuatu sehingga Allah membalas gitu. Tetapi kalau dalam kitab suci Katolik, kalau kita baca tuh ya, itu banyak sekali bagian yang mengatakan justru ketika dalam situasi-situasi sakit, penderitaan, disitulah kemuliaan Tuhan itu harus dinyatakan. Dengan cara apa? Solidaritas, berbagi, terus apa? Berbuat karya kasih. Maka itu yang harus dilakukan sebetulnya. Jadi memang apa ya, aku nggak ngerti juga paham atau aliran-aliran yang mengatakan bahwa sakit itu hukuman, dan itu sangat mempengaruhi pasien sehingga dia merasa malu kalau dia sakit, dia merasa bersalah. Bahkan pasien-pasien di rumah sakit waktu aku sekamar dengan mereka, ada satu orang ibu kanker ya kan, rumah sakitku rumah sakit khusus kanker, dan dia juga bilang bahwa dia cuma bilang sakit itu hanya ke suami dan anaknya. Sama yang lain tuh dia nggak bilang. Karena apa? Karena dia malu. Karena nanti ntar saya dibully katanya. Soalnya itu emak-emak di kompleks itu pada nyinyir. Nah itu loh. Jadi yang sering memberikan pengaruh itu orang-orang di sekitar kita. Iya betul. Akhirnya dia menutup diri, nggak mau ketemu siapa-siapa, dan akhirnya mempengaruhi stabilitas dia juga kan. Akhirnya menurun, tidak mau makan dan lain-lain. Apalagi kalau kanker, itu kan soal imunitas juga. Betul. Apalagi kalau yang kemoterapi, itu kan dihajar semua tuh. Sel baik dan sel jahat itu kan dihajar semua. Nah, ketika dalam situasi itu, perasaannya pun juga terluka, itu makin menurunkan imunitasnya. Itu yang membuat orang jadi lebih cepat parah sakitnya. Betul. Yuk, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, Len, ketakutan terbesarmu apa sih, Len? Ketakutan terbesarku itu sebagai orang sakit ya? Ya. Ketakutan terbesarku itu justru ketika aku tidak bisa menjadi kegembiraan dan harapan bagi orang lain. Maka waktu aku sakit di rumah,
itu kan ketika fisikku makin lemah, itu aku tuh sering jatuh. Jadi aku tuh kayaknya pernah jatuh sampai berkali-kali ya, nabrak piano, nabrak meja gitu kan, nabrak pintu kamar mandi. Nah padahal di rumahku itu ada 2 keponakan, yang satu waktu itu masih SD ya, SD akhir, yang satunya masih SD yang kelas 2 kalau nggak salah. Nah aku tuh berusaha meskipun aku sakit, di depan mereka tuh aku tidak kelihatan sakit. Karena apa? Karena apa yang dilihat oleh anak-anak itu akan terekam. Dan aku nggak ingin mereka punya gambaran bahwa dia punya bude gitu kan, bude yang sakit kanker, terus lemah, terus udah mau mati ke sekarat gitu, itu enggak. Jadi aku tetap harus, aku nulis, aku ngobrol sama teman, banyak teman datang ke rumah, banyak dapat hadiah gitu kan, sehingga mereka pun juga punya gambaran yang baik bahwa sakit itu nggak apa-apa. Sakit itu nggak apa-apa karena selama ada Allah pasti ada harapan. Iya, berarti ini yang pengen kamu tonjolkan ya, bahwa sakit pun juga tetap bisa berkarya, tetap positif tinggi, tetap aktivitas. Jadi kan otomatis aura ke orang lain pun juga semakin positif gitu ya. Baik, bagus banget ya si Ellen ya. Nah, Len, sorry ini aku nanya ke semua narasumber. Hubunganmu dengan Tuhan bagaimana, Len? Baik-baik saja. Orang suka gitu ya hubungan dengan Tuhan. Ya nggak tahu ya, kalau aku sih Enggak, maksudnya gini, kan orang kalau udah sakit ya, oh jebret gue kena sakit, langsung gue semakin giat berdoa, ikut komunitas ini gitu. Atau ya udah aktivitas seperti doa biasa ya, lakukan seperti biasa dan lain-lain gitu. aku sih ya nggak tahu ya, mungkin karena sejak awal itu ya. Kan aku tuh nulis renungan pun tuh sebetulnya sejak kelas 2 SD. Kita kan dulu yang anak-anak zaman dahulu kala itu kan belum bisa nulis tuh, kelas 1 kan, kelas 2 kan kita baru boleh nulis. Itu pun aku sudah nulis renungan, aduh gambar Bunda Maria gitu. Jadi memang, terus aku tuh suka banget koleksi gitu ya, koleksi rosario, koleksi patung gitu ya. Jadi aku bukan pendoa sebenarnya, aku kolektor gitu. Nah, dengan aku menaruh barang-barang itu di rumahku, di kamarku itu, aku merasakan aku kayak menjadi bagian dari kerajaan surga gitu kan. Jadi enak aja, maka aku sama sekali nggak pernah berpikir sakit itu suatu penderitaan, karena ya itu tadi, kalaupun kita mati ke Tuhan juga. Jadi nggak, apa yang perlu dikhawatirkan dari sakit, nggak ada. Dan sekarang kamu merasa enjoy ya, bisa cerita sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya karena kadang-kadang kayak misalnya gini ya, aku banyak baca buku, ada buku-buku tentang tafsir kitab suci yang lucu-lucu gitu kan, maksudnya yang nggak mainstream. Kayak misalnya Radical Bible, terus ada Reading Bible from the Margin, itu kan bagaimana orang punya perspektif yang beda-beda tentang kitab suci. Beberapa waktu yang lalu itu Romo Kardiaman Simbolon kan nulis di Facebooknya renungan tentang perempuan Siro-Fenisia ya, yang bukan ya, apa sih yang dia yang nggak boleh dapat roti itu loh, dia hanya dapat anjing kan, seperti anjing yang hanya makan remah-remah roti dari yang jatuh dari meja tuannya gitu. Nah itu kan aku membayangkan ketika Yesus mendapat jawaban itu Yesus aja ngakak gitu kan, ketawa, sialan lo gitu kan, kalau misalnya anak sekarang anjir gitu kan, maksudnya Yesus aja dijawab kayak gitu. Nah jadi aku sih oke-oke aja. Terus sekarang kan orang lagi pro dan kontra soal Katolik garis lucu. Nah buat aku sih itu juga biasa aja, karena setiap orang itu punya ekspresi yang berbeda gitu loh terhadap Tuhan. Dan itu memang sangat membentuk. Ketika dia mengalami Tuhan yang Maha Rahim, mungkin dia akan jadi orang yang baik juga. Tidak mudah menilai, tidak mudah menghakimi. Tapi kalau baginya dia Tuhan itu adalah sosok yang kejam, penghukum, kayak yang di Perjanjian Lama kan begitu. Tuhan itu murka apa segala macam. Tapi kita sekarang banyaknya Tuhan yang berbelas kasih. Nah kalau menurut buat dirimu sendiri, makna Tuhan itu apa buat dirimu sendiri? Ya yang jelas dia tuh yang menciptakan, dia yang punya semuanya. Dia yang punya semuanya. Aku pernah ada satu peristiwa di Siloam Karawaci, habis operasi otak, aku tuh mau betulin Pampers. Karena Pampersnya kegedean, harusnya aku pakai ukuran M, ini dikasihnya XL. Jadi kan nggak enak gitu kan. Terus aku coba, ternyata aku lemah dan aku jatuh. Itu habis operasi otak. Itu jadi kasus banget itu, heboh bangsalnya. Dan dokter itu tiap jam datang untuk meriksa mataku, telinga, semua diperiksa karena mereka khawatir ibu nanti bisa buta karena jatuh habis operasi otak ini.
Dan aku mengalami malam itu, penglihatanku memang agak buram. Ngelihat aja nggak jelas itu kan, aku sampai mikir, waduh, ini kayaknya lebih buruk lagi, mati masih mending. Tapi kalau misalnya aku hidup tapi aku buta terus gimana gitu. Tapi ya lagi-lagi balik, ya tapi kan semua ini Tuhan yang punya, Tuhan yang atur. Kita mau apa? Dia yang punya semuanya gitu. Dan kalau dulu pernah ada siapa ya? Waktu itu kan yang pas Agus Duyanto jadi ketua Komsos di MBK, kan ada yang bilang bahwa kalau Tuhan memberimu sesuatu untuk kamu hadapi dan menurutmu itu sulit, Dia pasti juga akan memberikan pertolongan. Nah, tinggal di mana pertolongan itu kita akan temukan. Itu sih, Dit. Yuk, kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Len, kualitas hubunganmu dengan Tuhan sejak sakit ini gimana? Sama aja ya, sama sama aja. sebelum sakit, nggak ada perbedaan different gitu? Bedanya apa ya? Karena aku kan karmelit awam ya, kami kan dalam tanda kutip wajib untuk brevir ya. Itu kan sangat membantu. Bahkan aku pernah jadi prodiakon di MBK sebelum sakit. Ketika brevir itu kan kita harus baca Mazmur. Minimal kan tiga perikop Mazmur gitu kan dalam satu kali ibadat itu. Nah, ternyata dengan membaca Mazmur itu membantu kita untuk menata hati. Karena di Mazmur itu kan ada semua yang ditulis, ada semua perasaan gitu kan, ada rasa kagum kepada Tuhan, ada yang marah-marah juga, ada yang kecewa, ada yang nangis, apa segala macam. Dan itu membuat kita tuh berlatih. Maka ketika aku jadi prodiakon, aku bisa mengatur langkahku karena aku membaca Mazmur. Jadi di situ tuh ada kaitan-kaitannya gitu, sehingga ketika dikatakan apakah relasiku dengan Tuhan berubah setelah sakit ini, aku rasa enggak, malah aku merasa Tuhan itu lucu gitu loh dengan penyakitku ini, karena banyak hal yang aneh yang buat aku tuh too good to be true gitu kan untuk seorang yang sakit. Kayak misalnya gini, waktu aku lagi sakit-sakitnya ada kucing datang ke Gua Maria di sebelah kamarku bawa 3 anaknya. Terus akhirnya berdasarkan usul teman-teman di Facebook gitu kan, dikasih nama, ibunya namanya Maria, terus anaknya 3 tuh yang 3 dari Fatima itu, 3 anak dari Fatima itu, Lucia, Francisca sama Lucia, Yasinta sama Francesco, dikasih nama itu. Dan Lucia sampai sekarang masih ada di rumah. Terus kalau aku lagi ibadat ya, ibadat sore, dia selalu datang di jendela nongkrongin. Kalau aku misa pagi kan kita sekarang misalnya streaming kan online gitu, dia juga nongkrongin di jendela. Nah itu jadi lucu itu. Terus dokterku itu ternyata putranya Profesor Singgih Gunarsa. Profesor Singgih ini dulu adalah profesor di bidang psikologi, dan aku belajar dari Profesor Singgih banyak, buku-bukunya tuh aku baca. Nah jadi hal-hal itu gitu loh. Jadi kadang-kadang pikir, ini Tuhan ini kayak bercanda gitu kan, dan banyak hal lain yang membuat aku merasa senang. Hadiah aja, aku dapat hadiah banyak banget sebagai pasien. Dari kaos kaki dapat 17 pasang gitu kan, banyak banget sampai aku bingung makanya gimana, banyak banget. Dari berbagai umat gitu ya? Iya, dan teman-teman karena aku nulis kan di Facebook dan mereka baca, dan mereka juga merasa merasa diteguhkan juga dari tulisan-tulisan itu. Akhirnya mereka juga dikasih makanan banyak banget nih yang dikirimin. Itu kayak gitu, Dit. Nah, tadi soal berbicara, kita balik lagi ke soal sakit. Kan kadang-kadang ada orang bilang, wah sakit saya karena luka batin, sakit saya karena saya belum memaafkan, mengampuni orang lain. Nah, tanggapanmu gimana, Len? Ya nggak apa-apa sih, karena itu pengalamannya dia kan, mungkin dia memang merasa itu. Artinya bahkan ketika kita juga dinilai oleh orang lain, dikatakan bahwa kamu pasti pernah punya kesalahan, kamu pasti begini, kamu pasti banyakkan marah, kamu kurang mengasihi orang, dan itu banyak sekali penilaian-penilaian itu. Kalau menurut aku ya udah diterima aja gitu kan, nggak usah dilawan. Apalagi kalau orang sakit kanker itu kan dia nggak boleh marah sebetulnya. Pokoknya emosi-emosi negatif itu sebaiknya tidak dia alami kan, karena akan memperberat penyakitnya. Nah, cuman ya sudah, dari situasi itu apa yang bisa aku lakukan selanjutnya? Karena kebetulan nih kemarin tanggal 13 Juli itu pasien temanku sekamar itu meninggal. Dia tuh juga, aku ngomong, dia muslim kan, kami ngobrol, kalau dari Katolik gimana, dari Islam gimana. Terus aku bilang gini, Bu, kalau di ajarannya beberapa aliran di Islam kan ada mengatakan bahwa
ini ada azab gitu kan, itu gimana kalau ibu digituin? Dia bilang, ya nggak apa-apa, saya terima aja. Ya sudah, kalau memang saya harus jalani, saya jalani. Jadi santai aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin banget, karena kita makin mikirin makin stres, malah makin nggak sehat-sehat kita gitu. Betul. Akhirnya si orang kan mencari, oh saya sakit kanker karena dulu punya luka batin, belum memaafkan orang tua saya mungkin gitu, atau saya sakit kanker karena saya belum mengampuni si ini. Akhirnya kan kita jadi asumsi sendiri ya, asumsi bercabang-cabang, ya hati nggak bisa menerima dan otomatis imun tubuh kita kan juga menurun gitu. Dan sebetulnya penafsiran tentang kanker juga banyak. Aku kalau nggak sakit kanker, kalau nggak kena kanker, mungkin aku nggak akan pernah berpikir juga tentang kanker. Jadi kemarin aku sudah bikin 2 tulisan di Facebook, bagaimana sih sebetulnya kita tuh memandang kanker. Ada 2 hal yang aku temukan. Yang pertama itu sebenarnya mirip dengan corona. Jadi kanker ini kan terjadi karena ada perubahan banyak sekali. Apakah polusi gitu kan, terus kemudian juga teknologi pangan yang pakai pengawet atau apa, itu ketika kita mengubah sesuatu di dalam hidup, itu akan ada pengaruhnya juga terhadap manusia. Dan itu yang kita tuai, itu yang pertama. Terus yang kedua, orang itu kan juga sebetulnya diberi kemampuan yang namanya resiliensi. Jadi ketika ada sesuatu terjadi pada dirinya, dia harus bisa membuat suatu penyesuaian. Misalnya nih ya, Yudit nih ya, Yudit lagi nyetir mobil, terus ternyata pas nutup pintu tangannya kejepit, kan sakit tuh. Nah, artinya kan untuk sementara mungkin tangannya nggak boleh dipakai dulu yang kejepit itu. Nah, itu kan orang harus menyesuaikan. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang tidak bisa atau kemampuan resiliensinya itu tidak kuat, sehingga dia menolak. Dan ketika orang menolak, itu justru akan memperparah kondisinya. Itu aku lihat dari sisi psikologi fenomenologis. Jadi ada alam dan ada badan. Dan dia sedang memasuki alam apa, badan itu harus mengikuti. Sama kayak kita misalnya jadi penari kan, kita mau nari gitu. Tapi sebelum kita nari, tarinya tuh katakanlah tari bedoyo gitu ya, yang tari Jawa yang halus banget itu. Tapi sebelum kita nari, pas kita dalam perjalanan ke studio tari, kita ngeliat kecelakaan yang sangat brutal sehingga orang itu shock. Dia pasti nggak bisa nari bedoyo. Dan aku pernah mengalami ketika aku bikin rangkaian bunga untuk pengantin di MBK di Kapel, ada kenalanku waktu itu Romo Slamet, Romo Blasio Slamet Lasmuna, dia itu meninggal serangan jantung. Dan ternyata itu tampak dari rangkaian bungaku, rangkaiannya itu rapet banget gitu loh. Jadi seperti sosok yang menutup diri, karena aku memang sangat syok ketika Romo itu meninggal. Nah itu jadi ada situasi alam dan badan itu yang beriringan. Nah itu ketika maka akan baik mungkin ketika orang mengalami sesuatu, diterima saja, jangan ditolak. Diterima dan percaya saja bahwa Tuhan itu memang membentuk kita melalui jalan itu.